Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga Ananda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga Ananda akan tetap bisa menghadiri pembelajaran kita ke depannya. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah warisan dan wasiat. Pasti Ananda pernah mendengar, bahkan pernah melakukan atau di rumah Ananda itu sudah pernah kejadian yaitu mengenai warisan dan wasiat. Jadi, warisan itu adalah harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah seseorang itu meninggal dunia dan kemudian dia akan didistribusikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara. Jadi, dari pengertian warisan ini dapat kita simpulkan bahwa warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia dan kemudian itu akan diserahkan kepada ahli waris yang sudah ditentukan oleh syariat Islam dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi warisan ini mencakup berbagai bentuk aset seperti bisa jadi dari properti atau berbentuk uang atau investasi dan benda berharga lainnya. Selanjutnya, ada beberapa syarat dari warisan. Yang pertama yaitu ada pewaris. Pewaris ini adalah orang yang harus atau orang yang sudah meninggal. Yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris ini adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dan dia sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah harta yang diwariskan. Jadi Ananda semua, harta yang diwariskan ini syaratnya itu harus milik pribadi, bukan milik orang lain dan bukan hasil dari mengambil hak milik orang lain. Selanjutnya ada sebab-sebab mendapatkan hak waris. Yang pertama itu karena hubungan kekerabatan, yaitu contohnya seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Yang kedua adalah karena hubungan pernikahan. Jadi, ketika seseorang atau dua orang ini sudah menikah dan si suami atau si istri ini ada yang meninggal, jadi kedua belah pihak ini berhak mendapatkan hak warisan. Yang ketiga ada al-wala atau kekerabatan sebab hukum berkaitan dengan perihal memerdekakan budak. Jadi seseorang yang sudah memerdekakan budak dan seseorang itu meninggal, maka seseorang yang sudah memerdekakan budak ini berhak memberikan warisan kepada budaknya. Selanjutnya ada penghalang seseorang mendapat warisan. Jadi ada beberapa sebab seseorang itu tidak berhak mendapatkan warisan ya Ananda. Yang pertama itu karena beda agama. Jadi seseorang yang bukan selain beragama Islam atau beragama contohnya kayak beragama Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain, dia itu tidak berhak mendapat warisan. Yang kedua itu ada pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap pewaris. Yang ketiga ada memfitnah pewaris dengan tuduhan kejahatan berat. Yang keempat adanya perbudakan. Selanjutnya masuk pada pembagian warisan. Yang pertama itu zawil furud. Di sini mendapat sepertiga jika tidak memiliki anak, dan apabila memiliki anak maka akan mendapat 1/8. Selanjutnya ada zul karobat, yaitu mereka yang memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli zawil furud tersebut sudah dikeluarkan. Dan yang ketiga ada zawil arham. Zawil arham di sini merupakan kerabat jauh yang baru tampil atau baru keluar sebagai ahli waris jika ahli waris zawil furud dan ahli waris zawil karobat itu tidak ada. Selanjutnya ada wasiat. Wasiat ini berasal dari kata wasa yang berarti memberikan atau menitipkan pesan. Sedangkan orang yang berwasiat atau musyi adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu ia masih hidup dan akan dilaksanakan setelah ia meninggal. Jadi, wasiat itu adalah permintaan seseorang yang dia ucapkan ketika dia masih hidup dan dilakukan ketika seseorang ini telah meninggal. Selanjutnya ada dasar hukum wasiat, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 180, yang artinya diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi atau tanda-tanda maut sedang ia meninggalkan kebaikan atau harta yang banyak,
berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut, atau sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Jadi, Ananda Ibu semua, dari dasar hukum wasiat ini, itu dijelaskan bahwa apabila seseorang di antara kita itu sudah merasakan tanda-tanda dia sudah mau meninggal, maka dia itu harus berwasiat kepada orang tua atau karib kerabatnya dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi dengan syarat dia memang memiliki harta yang banyak, bukan harta yang cukup untuk diri dia, tetapi memang yang betul-betul harta yang berlebih. Selanjutnya ada hukum wasiat. Di sini ada beberapa hukum wasiat dan juga syarat-syarat dan juga sebab-sebab kenapa hukumnya seperti itu. Yang pertama ada wajib. Jadi wasiat itu wajib apabila wasiat itu untuk hak-hak Allah yang dilalaikan oleh orang yang berwasiat. Contohnya, seperti zakat yang belum dibayar, ada nazar yang belum terlaksana, ada haji, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sunnah. Jadi, wasiat ini hukumnya sunnah apabila jika berwasiat untuk motif sosial. Contohnya, berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim, yang bertujuan untuk menambah amal, membangun rumah ibadah, dan lembaga-lembaga sosial. Yang ketiga ada makruh. Hukum wasiat itu makruh jika wasiat yang dilaksanakan oleh seseorang itu tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan dia itu memiliki ahli waris yang membutuhkannya. Selanjutnya ada haram. Wasiat itu haram dilaksanakan apabila melebihi sepertiga harta yang dimilikinya atau berwasiat kepada orang yang suka berbuat hura-hura dan merusak. Jadi, wasiat ini diberikan kepada seseorang itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki. Tetapi jika ingin melebihi dari sepertiga, maka itu harus ada kesepakatan dari ahli waris dan sebagainya. Yang terakhir ada mubah. Jadi hukum wasiat dikatakan mubah apabila berwasiat itu kepada kaum kerabat atau tetangga yang tidak memiliki kekurangan. Selanjutnya ada rukun wasiat. Yang pertama itu orang yang berwasiat. Jadi orang yang berwasiat itu harus beragama Islam, dia itu harus balik, harus bisa membedakan mana yang baik, mana dan yang buruk, tidak ada paksaan, dan itu niat dari hatinya sendiri. Yang kedua itu orang yang menerima wasiat. Jadi orang yang menerima wasiat ini itu boleh siapa saja, tidak ada ketentuannya. Selanjutnya adalah barang yang diwasiatkan. Dan syarat dari barang yang diwasiatkan ini adalah itu kepunyaan sendiri, milik sendiri. Bukan kepunyaan orang lain ya Ananda. Bukan barang yang kita itu mengaku-ngakui itu tuh punya kita. Tidak boleh seperti itu. Dan yang terakhir adalah sigot. Sigot ini seperti ijab kabul atau seperti penyerahan wasiat. Selanjutnya ada hal yang membatalkan wasiat. Yang pertama itu adalah orang yang menerima wasiat dengan sengaja membunuh pemberi wasiat. Selanjutnya adalah yang menerima wasiat lebih dahulu meninggal dunia dari yang memberi wasiat. Yang ketiga, yang menerima wasiat menolak wasiat yang diberikan sesudah meninggalnya pemberi wasiat. Yang keempat, barang yang diwasiatkan itu ternyata bukan milik seseorang yang berwasiat. Itu makanya tadi disebutkan dalam rukun wasiat, barang yang diwasiatkan itu harus milik pribadi, jangan kepunyaan orang lain. Dan yang terakhir, hal yang membatalkan wasiat itu adalah yang orang yang berwasiat itu menarik kembali wasiatnya. Baiklah Nanda, mungkin hanya itu penjelasan materi yang Ibu berikan. Dari penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi, dari Ananda apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa warisan itu adalah harta yang akan ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dan akan diwariskan kepada ahli waris. Dan ahli waris itu
ketentuannya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, siapa-siapa saja yang berhak mendapat harta warisan. Selanjutnya wasiat. Wasiat itu adalah berupa pesan atau kayak keinginan seseorang ketika dia masih hidup dan dilaksanakan ketika dia sudah meninggal. Baiklah Ananda, berhubung sudah Ibu simpulkan kembali materi kita pada hari ini, maka berakhir pula lah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, untuk tugas Ananda minggu besok itu, mohon dibaca materi mengenai riba, asuransi, dan bank konvensional. Mungkin itu saja penjelasan materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.